Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggit Winarni dari Prodi Manajemen Sore kelas A dengan NIM 2892150100. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Digital Business dari dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SSOS, MM. Saya akan menjelaskan tentang makalah digital bisnis. Baik, yang pertama adalah kata pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Digital Business tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 2 mata kuliah Digital Business dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SSOS, MM. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang digital business khususnya bagi para pembaca dan juga bagi para penulis. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joni Tesmanto, SSOS, MM selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Business yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Kami menyadari makalah yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang digital bisnis. Di era digital ini, perkembangan teknologi terjadi sebuah evolusi pada teknologi media. Sebut saja new media atau orang juga sering menyebutnya media online. Atau orang lebih akrab lagi menyebutnya dengan istilah internet. Media ini tentunya sudah tidak asing lagi di telinga. Media ini disebut-sebut sebagai media yang sampai saat ini belum ada yang menandingi pertumbuhan jumlah penggunanya. Di negara maju, new media mengalahkan berbagai media yang sebelumnya telah dijadikan sumber referensi dalam mendapatkan sebuah informasi. Istilah new media muncul pada akhir abad 20. Istilah ini digunakan untuk menyebut media jenis baru yang menghubungkan antara media konvensional dengan media internet. Dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini, new media diramaikan oleh fenomena munculnya situs jejaring sosial. Situs ini menyediakan tempat di dunia maya untuk membangun suatu komunitas jejaring pertemuan yang dapat diakses oleh semua orang di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi yang terjadi memunculkan istilah e-commerce, yaitu proses pembelian dan penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan jejaring komputer, dan jaringan yang digunakan adalah jaringan internet. Peluang dan tantangan dalam melakukan komunikasi pemasaran internet menjadikan sebuah gebrakan baru dalam dunia pemasaran produk ataupun jasa. Media interaktif memungkinkan terjadinya arus informasi timbal balik yang memungkinkan pengguna dapat berpartisipasi dan memodifikasi isi dari informasi pada saat itu juga. Kemampuan interaktif ini juga dimiliki oleh jejaring sosial seperti Facebook dan jejaring sosial lain. Inilah yang membuat media online lebih unggul dari media tradisional yang hanya bersifat satu arah dalam menyampaikan pesan komunikasinya. Sedangkan media jejaring sosial seperti Facebook mampu memberikan feedback secara langsung sehingga tercipta komunikasi antar pribadi. Tujuan penulisan makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Digital Business, di mana makalah ini menjelaskan tentang latar belakang dan perkembangan bisnis digital saat ini. Bab 2, pembahasan. Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 dibangun di atas revolusi digital, mewakili cara-cara baru di mana teknologi menjadi tertanam dalam masyarakat dan bahkan tubuh manusia. Revolusi industri keempat ditandai dengan munculnya terobosan teknologi di sejumlah
bidang termasuk robotika, kecerdasan buatan, nanoteknologi, komputasi kuantum, bioteknologi, Internet of Things, percetakan 3D, dan kendaraan otonom. Sebelum memasuki era industri 4.0, yaitu era ketiga industri, munculnya komputer dan awal otomatisasi ketika robot dan mesin mulai menggantikan pekerjaan manusia. Di lini perkaitan tersebut. Dan sekarang kita memasuki industri 4.0 di mana komputer dan otomasi akan bersatu dengan cara yang sama sekali baru. Dengan robotik yang terhubung dari jarak jauh ke sistem komputer yang dilengkapi dengan algoritma pembelajaran mesin yang dapat mempelajari dan mengontrol robotika dengan sangat sedikit masukan dari operator manusia. Industri 4.0 memperkenalkan apa yang disebut pabrik pintar, di mana sistem cyberfisik memantau proses fisik pabrik yang membuat keputusan yang terdesentralisasi. Sistem fisik menjadi Internet of Things berkomunikasi dengan bekerja sama dengan satu sama lain, dengan manusia secara real-time melalui web nirkabel. Untuk pabrik atau sistem yang dianggap industri 4.0 itu harus mencangkup interoperabilitas mesin, perangkat, sensor, dan orang-orang yang terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Keterbukaan informasi. Sistem membuat salinan virtual dunia fisik melalui data sensor untuk mengontekstualisasikan informasi. Bantuan teknis, baik kemampuan sistem untuk mendukung manusia dalam membuat keputusan dan memecahkan masalah, dan kemampuan untuk membantu manusia dan tugas yang terlalu sulit dan tidak aman bagi manusia. Pengambilan keputusan yang terdesentralisasi, kemampuan sistem siber fisik untuk membuat keputusan sederhana sendiri dan menjadi seotonom mungkin. Fitur utama yang akan membantu pengambilan keputusan di era revolusi industri 4.0. 1. Improve manufacturing quality. 2. Traceability dan monitoring solution. 3. Vision analytics. 4. Remote monitoring facilities. 5. Automatic process. Transformasi digital dan perkembangan bisnis digital Indonesia. Transformasi digital memiliki banyak definisi, bergantung dari kaidah ilmunya. Kali ini kita akan menyempitkan bahasan transformasi digital dan dalam bisnis. Transformasi digital memiliki banyak definisi, bergantung pada kaidah ilmunya. Jadi menurut Bill Smarzo tahun 2021 dalam tulisannya What is Digital Transformation? Dengan adanya transformasi digital, maka sebuah bisnis mengadopsi tentang teknologi digital yang umumnya diimplementasikan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, memperdalam nilai, dan melahirkan inovasi-inovasi baru. Masuknya teknologi dan jaringan internet secara fundamental mengubah cara operasi sebuah bisnis sampai perubahan dinamika pemilik usaha dan pelanggan. Masuknya teknologi dan jaringan internet secara fundamental mengubah cara operasi sebuah bisnis sampai perubahan dinamika pemilik usaha dan pelanggan. Mengapa transformasi digital penting? Banyak alasan yang membuat transformasi digital menjadi penting. Salah satunya, alasan yang paling utama adalah harus. Mengapa? Karena ini menyoal kelangsungan usaha dan bertahan di tengah gempuran persaingan global. Berikut adalah alasan mengenai pentingnya transformasi digital dalam dunia bisnis. 1. Perubahan yang cepat. Dengan transformasi digital, perusahaan dapat meningkatkan laju perubahan digital secara eksponensial. Ini artinya perusahaanmu tidak tertinggal atau bisa mengimbangi kecepatan gerak pasar. Para pembisnis dapat memperluas pasar melalui jaringan internet sampai mengaplikasinya kepada AI atau Artificial Intelligence untuk meningkatkan produksi. Kompetisi digital.
Pelanggan yang makin melek teknologi makin banyak. Mereka pun makin cerdas dalam berbelanja, misalnya membandingkan harga. Kondisi ini membuat persaingan makin sengit. Tanpa transformasi digital, usahamu akan ditenggelamkan oleh pesaing. Perusahaan dapat memanfaatkan model bisnis berbasis digital untuk bersaing di dalam pasar. 3. Akses dengan pelanggan. Pelanggan di dunia digital tak sekedar pembeli, mereka juga memberikan umpan balik yang baik untuk perbaikan bisnis. Tanpa transformasi digital, bisnismu dianggap kurang mendengarkan pelanggan. Dengan transformasi digital, kamu bisa mengakses pelanggan dengan lebih mudah. Pun demikian sebaliknya. Keuntungan menerapkan transformasi digital. Mengubah pengalaman pelanggan, mengaplikasikan strategi informasi digital pada bisnis yang akan meningkatkan pengalaman pelanggan ini. Hal ini pada akhirnya akan mendongkrak performa bisnismu. 2. Berlimpah data dan informasi. Ketika bisnismu mulai beralih ke dalam format digital, maka data akan otomatis terkumpul. Data ini adalah aset yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan strategi pemasaran dan lainnya. Makin bergairah dalam berinovasi. Tahukah kamu bahwa 68% perusahaan dapat meningkatkan inovasinya dengan menerapkan transformasi digital? Transformasi digital di Indonesia. Transformasi digital di Indonesia sedang menjadi fokus pemerintah. Kementerian Kominfo saat ini tengah serius melakukan percepatan transformasi digital nasional. Target transformasi digital nasional: 1. Penuntasan infrastruktur internet. 2. Pembangunan pusat data. 3. Pembangunan sumber daya manusia bidang digital yang komprehensif dan berkelanjutan, mulai dari level literasi digital, talenta digital, sampai level kepemimpinan era digital. 4. Penguatan ekosistem ekonomi digital dan memfasilitasi program-program seperti UMKM jualan online, teknologi digital oleh petani atau nelayan, dan startup digital. 5. Penyelesaian legislasi premier pendukung ekosistem digital, terutama rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan RUU Cipta Kerja di bidang telekomunikasi atau penyiaran yang diharapkan mampu mendorong akselerasi digitalisasi televisi nasional. Agenda di atas dilakukan demi tercapainya arah transformasi digital 2024 yang pertumbuhan ekonomi digitalnya harus sampai 3,17% sampai 4,66%, diharapkan naik menjadi 600 triliun pada 2024. Tantangan UMKM dalam transformasi digital. 1. Para talenta digital tak banyak yang bersedia mendampingi UMKM, padahal kehadirannya sangat vital untuk memanfaatkan peluang pasar yang tercipta di era industri 4.0. 2. Ekosistem ekonomi digital Indonesia masih perlu perbaikan. 3. Infrastruktur digital Indonesia belum memadai. 4. Jumlah talenta digital masih sedikit sekali. Ekosistem bisnis digital. Selain masalah permodalan, ekosistem pengembangan sumber daya manusia juga perlu dibenahi. Pasalnya, animo mengembangkan bisnis digital sangat besar, tapi Indonesia masih kekurangan programmer. Akibatnya, perusahaan lokal harus menarik tenaga kerja dari negara lain, terutama India. Disinilah peran perguruan tinggi dalam mencetak sumber daya manusia yang mumpuni diperlakukan. Riset pasar juga seringkali masih dikesampingkan. Yang paling krusial adalah mempertemukan ide hebat dengan pasar yang hebat, yang selama ini sering belum ketemu. Tambahan Dito. Penguatan ekosistem pun mesti diperkuat kolaborasi antar startup dalam negeri. Pola pikir bisnis di era digital. Sebagai pengusaha, keberhasilan usahamu hanya dibatasi oleh pola pikirmu sendiri. Caramu menghadapi tantangan dalam bisnis, menangani rintangan, dan menjalani masa-masa sulit sangat bergantung pada pola pikirmu. Tidak sedikit yang memandang perubahan zaman ketika kendala.
Kebanyakan dari mereka yang sudah terlalu nyaman menjalankan bisnisnya dengan cara yang biasa mereka lakukan. Keengganan mengikuti perubahan zaman ini bisa menghambat pertumbuhan usahamu. Pola pikir pengusaha wajib di era digital. Di era digital ini, pengusaha harus terus mengembangkan pola pikirnya agar tidak ketinggalan. Pola pikir pengusaha yang seperti apa yang wajib kamu miliki agar bisa bersaing di era digital ini? 1. Selalu terbuka terhadap perubahan. Salah satu karakteristik utama era digital adalah perubahan yang sangat cepat. Kamu harus membuka diri terhadap perubahan ini, terus mempelajari peluang dan manfaat yang bisa kamu dapatkan di perubahan-perubahan ini. 2. Fokus pada pelanggan. Perilaku konsumen di era digital ini pun sudah banyak berubah. Dulu sebelum ada internet, konsumen jauh lebih sabar. Sekarang nemunya serba instan. 3. Kreatif dan inovatif. Era digital ini juga menurut pengusaha untuk selalu kreatif dan inovatif, khususnya dalam melangsungkan kampanye marketing. Mulai dari materi kampanye, cara, sampai media yang digunakan. 4. Integrasikan semuanya. Calon pelangganmu mungkin terbagi ke dalam beberapa kelompok. Pengguna smartphone, pengguna tablet, dan pengguna laptop. Atau pengguna Instagram, pengguna Facebook, dan pengguna Twitter. 5. Cerita bukan berita. Dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat oleh internet, kebanyakan calon konsumen kamu mendapatkan segala informasi yang mereka inginkan dari gadget mereka, entah itu ponsel, tablet, atau laptop. Hampir semua informasi yang mereka dapatkan berupa news feed atau berita, sehingga bagi mereka hal ini sudah biasa. 6. Human touch. Yang menarik di perkembangan di era digital ini adalah teknologi secanggih apapun masih belum bisa menggantikan faktor human touch. Meskipun kamu sudah mengintegrasikan semua teknologi dalam bisnismu, kamu masih harus mengedepankan faktor manusia, khususnya untuk berinteraksi dengan pelangganmu. 7. Perluas dan perkuat jaringan di dunia maya. Kamu mungkin hanya punya satu outlet di satu kota kecil. Pasti kamu juga punya impian untuk membuka cabang lain di kotamu atau di kota lain. Sebelum kamu melakukan itu, ada baiknya kamu perluas dulu jaringanmu di dunia maya. Mengidentifikasikan resiko bisnis digital. Di dalam bisnis tertentu akan ada resiko sendiri. Begitu pula dalam digital marketing. Resiko yang mungkin terjadi adalah gagalnya pemasaran karena tidak efektifnya digital marketing yang dilakukan. Kegagalan dapat saja terjadi karena kesalahan dalam membuat konten pemasaran yang berkaitan dengan target dan segmen pasar. Selain kegagalan pemasaran, resiko selanjutnya yang mungkin terjadi adalah resiko fraud. Resiko fraud adalah resiko yang adanya penipuan yang muncul, baik dilakukan oleh penjual ataupun oleh pembeli. Pembajakan atau peretasan terhadap pemilik sistem kemungkinan bisa terjadi bila di dalamnya tidak disaring dahulu di mana siapa yang berhak memegang data tersebut. Perlu digarisbawahi bahwa era modern ini harus waspada terhadap sistem yang tidak harus diketahui oleh publik, karena akan menjadi dampak terhadap masa depan perusahaan tersebut. Menyusun perencanaan bisnis digital. Perencanaan bisnis digital adalah sebuah dokumen yang berisi konsep usaha, strategi pemasaran, strategi keuangan, hingga pengelolaan sumber daya manusia. Merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, pengusaha akan sulit mencapai tujuan dalam usahanya, yaitu kesuksesan. Untuk itu, perlu diketahui cara perencanaan bisnis. Tipe-tipe bisnis. 1. Perencanaan operasional. 2. Perencanaan strategik. 3. Perencanaan taktis. Manfaat-manfaatnya adalah menjadi pedoman dalam bisnis, alat untuk mendapatkan modal tambahan, memperjelas visi dan misi perusahaan. Cara membuat perencanaan bisnis. 1. Menentukan tujuan bisnis. Pertama adalah mengetahui terlebih dahulu apa tujuan jangka pendek dan tujuan jangka perusahaan. Tujuan tersebut harus dibuat serinci mungkin.
mulai dari segi jumlah produksi, keuntungan yang diperoleh, dan target penjualan. 2. Survei pasar. Langkah berikutnya adalah melakukan survei pasar. Survei pasar dilakukan agar perusahaan dapat menentukan segmentasi pasarnya. Segmentasi penting dianalisis agar perusahaan dapat menyesuaikan kualifikasi produk sesuai segmen pasarnya. 3. Menyusun profil bisnis. Langkah berikutnya adalah melakukan penyusunan profil usaha. Profil usaha bisa berupa tantangan gambaran umum usaha, kelebihan dan kelemahan usaha, maupun analisis risiko perusahaan. 4. Analisis kebutuhan bisnis. Langkah berikutnya adalah analisis sumber daya apa saja yang dibutuhkan selama proses bisnis. Kebutuhan tersebut bisa berupa kebutuhan tenaga kerja, bahan baku, dan fasilitas pendukung lainnya. 5. Hitung rincian keuangan. Langkah berikutnya adalah perusahaan harus menyiapkan proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan bisa berupa rencana penjualan, harga produk, dan proyeksi untung rugi. 6. Buat strategi pemasaran produk. Hal berikutnya adalah pembuatan strategi pemasaran produk. Strategi pemasaran bisa dilakukan dengan membuat analisis marketing mix. Bab 3. Penutup. Kesimpulan bisnis digital adalah suatu jenis usaha yang memanfaatkan kecanggihan teknologi ketika menciptakan sebuah produk ataupun memasarkannya. Digital marketing menjadi salah satu strategi yang paling banyak diterapkan oleh perusahaan yang melakukan promosi di era revolusi industri 4.0, ditambah lagi dengan fitur penunjang yang mumpuni akan membuat digital marketing semakin efektif. Kemudian apabila akan membuat usaha dengan menggunakan digital marketing, maka Anda harus cermati langkah-langkahnya terlebih dahulu agar dapat tersusun secara sistematis. Jadi, dengan adanya digital marketing juga dapat menunjang suatu usaha lebih berkembang dan mempermudah dalam promosi suatu usaha. Saran-sarannya adalah demikian makalah yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. Apabila ada saran dan kritik yang ingin disampaikan, silahkan sampaikan kepada saya. Dan apabila terdapat kesalahan, mohon dapat memaafkan dan memakluminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.